warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Sehat, Bu. Oke, udah sarapan kan? Udah, Bu. Oke, baik. Siapa ketua kelas di sini? Buka, Bu. Bika. Pada Bika tolong pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu akan mengambil daftar hadir dulu ya. Pika Dwi Putri, Hadir, Bu. Farlina Nur Aisyah, Hadir, Bu. Vicky Dwi Putri. Hadir, Bu. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Bagus. Baiklah, sebelum itu siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Buka, Bu. Apa itu Bika? Tentang teks berita, Bu. Oke, baik. Apa itu teks berita? Teks berita adalah sebuah laporan terkini mengenai sebuah kejadian. Kejadian. Oke, baik. Bagus Bika. Baiklah, kita tinggalkan materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, Ibu akan menyampaikan KD pada hari ini, yaitu KD 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. KD 3.5 menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Baiklah, jadi manfaat kita setelah mempelajari teks iklan, slogan, dan poster ini, maka kita akan dapat membuat teks iklan, slogan, poster dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan secara benar. Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tayangan video untuk kalian. Silakan kalian lihat. Mer, bangun. Iya, Pak. Mana lama jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku whatsappan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Baiklah, setelah kalian menonton video barusan, motivasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Coba Vicky. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar agar mendapat nilai yang bagus. Oke, bagus. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Pertama, Ibu akan menanya kalian terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa itu teks iklan? Saya, Bu. Apa itu Aisyah? Teks iklan adalah teks yang menawarkan suatu produk atau jasa, Bu. Bagus Aisyah. Selanjutnya teks slogan. Siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu. Kalau teks poster, Saya, Bu. apa itu Bika? Teks poster itu hampir sama
sama dengan iklan, Bu. Oh ya, bagus. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks iklan, slogan, dan poster. Pertama itu pengertian dari teks iklan. Secara umum, teks iklan ini dapat diartikan sebagai media komunikasi secara efektif untuk menyampaikan informasi kepada target audiens dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya itu teks slogan. Slogan ini sering pula disebut dengan moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Menurut KBBI, slogan adalah kata-kata yang menarik, mudah diingat, yang dipakai untuk mengiklankan sesuatu. Baik, yang terakhir yaitu teks poster. Poster adalah plakat. Plakat ini disebut dengan kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni memberitahu suatu ide, hal baru, atau hal yang penting kepada khalayak. Poster ini mengandalkan perpaduan gambar dengan kata-kata. Baik, dari pengertian iklan, slogan, dan poster ini, jadi kita dapat memahami persamaan dan perbedaan antara ketiga teks tersebut. Persamaannya yaitu dia sama-sama merupakan teks persuasif, namun juga terdapat perbedaannya. Perbedaannya, teks iklan ini dia teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur suara dan gerak, sedangkan teks slogan ini dia hanya mengandalkan unsur kata-kata saja. Tetapi kalau teks poster, dia mengandalkan unsur gambar dengan kata-kata. Biasanya poster ini dipajang di tempat-tempat umum, seperti di jalan. Sering kan melihat poster, tahu kan bentuknya? Oke. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Pertama adalah teks iklan. Teks iklan ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada teks iklan media cetak, iklan elektronik. Iklan media cetak ini dia juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris ini adalah iklan yang pemasangannya berbentuk baris-baris. Contohnya seperti ini. Ini disebut iklan baris. Selanjutnya yaitu iklan kolom. Iklan kolom ini pemasangannya pada media berupa kolom. Contohnya seperti ini. Dia berbeda dengan iklan baris tadi. Iklan baris hanya berbentuk baris-baris, sedangkan iklan kolom dia di dalam sebuah kolom. Oke, baik, selanjutnya kedua itu adalah jenis iklan elektronik. Iklan elektronik ini ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Iklan radio ini dia lebih mengutamakan efek suara, hanya suara-suara saja. Sedangkan iklan televisi dia lebih banyak mengandung unsur, bukan banyak mengandung, tapi memang hanya mengandung unsur gambar, suara, dan gerak. Sedangkan iklan film ini biasanya tersaji di dalam sebuah judul film, dan biasanya itu muncul sebelum film utama diputar. Baik, Ibu akan memberikan contoh iklan radio. Contoh iklan radio. Radio commercial spot. Berani keluar malam sendirian. Hei, bersiaplah. Jumat malam 14 Juli 2012 akan datang sesuatu yang dahsyat. Hadir kembali Midnight Sale. Dapatkan notebook, netbook, tablet, PC desktop, printer, monitor, digital kamera, proyektor, harga ajaib dan lebih dahsyat. Catat Jumat 14 Juli 2012 hanya di Komputer, Jalan Cendito nomor 10 Jogja, mulai jam 7 malam sampai tengah malam. Info lebih jelas hubungi 5
Yang barusan kalian dengarkan itu adalah contoh dari iklan radio. Selanjutnya, selain iklan media cetak, iklan elektronik, jenis iklan ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menurut isinya. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan suatu informasi kepada khalayak ramai. Contohnya di sini ini. Ini merupakan iklan pemberitahuan. Di sini iklan yang Ibu berikan ini merupakan pemberitahuan bahwa ada donasi sahur dan buka puasa di berbagai wilayah di suatu pedesaan. Jadi dia memberitahukan bahwa adanya donasi sahur di suatu daerah. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu kejadian atau informasi kepada masyarakat. Contohnya ini, manis sih tetapi sayang pembunuh. Ini merupakan iklan rokok, bahwa di sini tujuannya iklan ini melarang seseorang untuk mengonsumsi rokok. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu iklan penawaran. Iklan penawaran ini adalah iklan yang menawarkan suatu barang atau jasa. Contohnya ini. Di sini iklan ini ruko keberuntungan Anda. Di sini menunjukkan bahwa iklan ini bertujuan untuk menawarkan sebuah ruko kepada kita. Oke. Baik. Bagian-bagian dari teks iklan ini terdapat pengenalan produk, pernyataan persuasif. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu teks slogan. Teks slogan ini pola penyajiannya itu yang pertama terdiri dari 3 hingga 10 kata-kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Yang kedua yaitu memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat yang biasa. Yang ketiga, memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. Yang keempat, memiliki target audiens atau pembaca. Dan yang kelima itu menggunakan jenis kalimat persuasif. Oke. Selanjutnya yaitu teks poster. Teks poster ini pola penyajiannya ada 5. Yang pertama itu judul. Yang kedua tampilannya. Yang ketiga body copy atau tubuh poster. Yang keempat foto produk. Dan yang kelima itu baseline atau info tambahan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah mengerti? Udah. Oke, baik. Kita masuk pada materi yang ketiga, yang terakhir, yaitu kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Yang pertama, kita melihat kebahasaan dari teks iklan dulu. Kaidah kebahasaan dari teks iklan ini ada 5. Yang pertama itu persuasif. Persuasif di sini bertujuan untuk membujuk, mengarahkan, atau mempengaruhi audiens atau pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Oke. Yang kedua yaitu imperatif. Imperatif ini adalah kalimat perintah, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Selanjutnya yaitu berirama puitis. Berirama puitis di sini yaitu kata-kata yang memiliki persamaan bunyi. Selanjutnya dia harus berkesan positif. Yang terakhir dia harus ringkas agar mudah kita pahami. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks slogan. Teks slogan ini kaidah kebahasaannya itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan kalimat mengajak. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu komunikatif. Yang ketiga itu subjek orang pertama. Selanjutnya teks poster, kaidah kebahasaannya juga ada 3, sama seperti teks slogan. Yang pertama menggunakan slogan. Yang kedua kalimat persuasif. Dan yang ketiga itu menggunakan subjek orang pertama. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham tentang kaidah kebahasaan dari teks iklan, slogan, ataupun poster? Apa Pika yang mau ditanyakan? Bu, contoh kalimat imperatif itu seperti apa? Kalimat imperatif itu kan adalah kalimat berupa ajakan, dorongan, perintah, ataupun larangan. Contoh kalimatnya itu seperti ayolah, ikutilah. Misalnya kalau larangannya itu berupa seperti kata janganlah, itu. Paham Biki? Paham, Bu. Oke. Baiklah, berarti sudah paham semua kan mengenai materi yang Ibu jelaskan barusan tadi?
Paham, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Aisyah kelompok 1, Vicky kelompok 2, dan Tika kelompok 3. Baik, sekarang kalian baca materi tentang pengertian dari ketiga teks tadi, lalu kalian pahami pola penyajiannya bagaimana, lalu kaidah kebahasaannya juga bagaimana, kalian pahami dalam kelompok masing-masing. Jika ada yang bingung, silakan ditanyakan. Baik, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian, jadi nanti ini kalian isi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, apakah ada yang diragukan? Ada, Bu. Apa itu kita? Nama produk ini apa maksudnya, Bu? Nama produk itu kita menampilkan merek barang yang ingin kita iklankan. Paham? Paham, Bu. Kita udah paham? Paham, Bu. Iki kelompok 2. Paham, Bu. Baik, nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan ke sini ya. Ke depan. Ini ada coba ya. Ini, sudah siap? Ya, Bu. Dari kelompok 3 ya. Bodoh juga udah siap. Berarti udah siap semua kan? Udah, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberi penilaian dulu. Baiklah, kepada kelompok 1 tolong presentasikan hasil kelompoknya. Bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kelompok saya tentang teks iklan. Inilah dia. Ayo peduli pajak. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat agar peduli pajak. Udah Isa? Udah, Bu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya yaitu kelompok 2, kelompok slogan. Siapa kelompok slogan tadi? Kelompok 2? Saya. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok saya tentang teks slogan. Di dalam jiwa yang sehat terdapat otak yang cerdas. Teks slogan ini berisi ajakan agar kita selalu menjaga kesehatan. Apabila tubuh kita sehat, otak akan dapat diajak bekerjasama untuk mencairkan pelajaran dengan baik. Oke, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3, teks poster. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah dan Vicky jangan berbicara ya, perhatikan temannya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, yaitu tentang teks poster. Inilah hasil kelompok saya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yaitu, poster ini bertujuan mengajak kita untuk menjadi pelopor keselamatan bersama. Ketika kita berada di jalan raya atau ketika kita berlalu lintas. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil kerja kelompok kalian tadi, Ibu telah menilainya dan Ibu menemukan hanya ada satu kelompok yang hampir sempurna dalam mengerjakan tugasnya tadi, yaitu kelompok 1. Dia membuat teks iklannya dengan baik. Bagi kelompok 1,
karena kelompok 1 yang mendapatkan nilai tertinggi, jadi Ibu akan memberikan penghargaan. Kasih Bu. Oke. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum itu Ibu ingin kita menyimpulkan dulu materi kita yang telah kita pelajari tadi. Siapa yang ingin menyimpulkannya ke depan? Saya bisa lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks iklan adalah teks yang mencoba menawarkan suatu barang, jasa yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan hanya memandu unsur kata-kata. Tetapi kalau poster, dia mengutamakan kekuatan dan kata-kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiki yang sudah menyimpulkan materi kita. Selanjutnya Ibu juga akan menyimpulkannya ulang. Yang pertama yaitu teks iklan. Teks iklan ini adalah teks yang mengandung unsur suara dengan kata-kata, unsur gambar, dan unsur gerak. Selanjutnya itu teks slogan. Kalau teks slogan ini berbeda dengan teks iklan. Dia lebih mengandalkan unsur kata-kata. Namun kalau teks poster, dia mengandalkan unsur gambar dengan kata-kata. Selanjutnya tadi ada pola penyajian teks iklan. Jenis-jenis teks iklan sudah kalian pahami kan? Ada iklan media cetak, iklan elektronik, iklan layanan masyarakat, iklan pemberitahuan, dan iklan penawaran. Lalu ada ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan dari teks iklan itu ada persuasif, imperatif, berirama puitis, berkesan positif, dan ringkas. Oke, baiklah. Itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini dulu. Tapi Ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan kalian buka buku kalian pada halaman 180. Kalian baca di rumah dan di situ ada latihannya. Silakan kalian kerjakan dan minggu depan kalian kumpulkan pada Ibu. Oke? Baiklah. Cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.